Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal syahr Ramadan syahrul mubarak, syahrul syiyam, syahrul qiyam, syahrul taubah, syahrul sabar. Kama qala Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, wabil pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ijad, nikmat imdad. Mudah-mudahan kumpulnya kita dijadikan asbab oleh al-musabbib Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan asbabiyah untuk mendapat rahmat, mendapat ridha, mendapat ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya, termasuk kita yang hadir, termasuk diaku sebagai umat Nabi Muhammad serta berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Widodo, keluarga dari familinya, keluarganya semua, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang berkah, dipanjangkan umur di dalam taat dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para guru-guru yang hadir di sini, para asatidz, para kiai, para ajengan hadir di sini, Ustaz Baryadi, Ustaz Pak Syaroja, Pak Ustaz Bahrudin, Ustaz Syafi'i Al-Murtada, Ustaz dan Pak Kiai Yusuf Saleh. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua aparatur negara, baik sipil maupun pemerintah, baik dari RT maupun RW, Pak Lurah, semua yang hadir, mudah-mudahan kita mendapat rahmat, amin. Mendapat rezeki yang luas, amin. Yang punya utang, mudah-mudahan utangnya lunas, amin. Yang punya hajat dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Sekarang kita masuk tanggal berapa? Tanggal 16 Ramadan, nanti malam 17 Ramadan. 17 Ramadan nuzulul Quran. Maka syahrul Ramadan ini disebut juga syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran, syahrul qiraatil Quran. Bulan di mana yang penuh barokah, bulan di mana penuh ampunan. Awwaluhu rahmah. Ini 10 terakhir udah kita lalui. Wa awsatuhu, yang sekarang ini tengah-tengahnya ini, awsatuhu maghfirah, ampunannya Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan yang terakhir adalah itqun, pembebasan kita dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya tuntas, sempurna, dapat kita jalani perintah-perintah Allah dengan baik dan benar. Baik niat kita semata-mata karena Allah, benar semata-mata sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW. Saudara, fil jannah, di dalam surga, sama niyatu abwabin, ada 8 pintu. Fiha, di antaranya yusamma ar-rayyan, di antaranya dinamakan ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Di antaranya surga-surga itu, pintu-pintu surga adalah namanya ar-rayyan. Namanya royal besar.
Kalau kita ke Mekah itu ada Babul Malik, ada Babul Bidal, ada Babul Umar, ada Babul Abu Bakar, ada Babul Salam, dan lain-lain. Begitu juga surga. Di sini ada gerbangnya itu, gerbang surga, pintu surga, namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu, tidak akan masuk ke dalam pintu surga illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa. As-shaimin was-shaimat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang puasa. Amin. Bagi yang tidak ada uzur syar'i, tidak ada halangan karena sakit atau karena haid atau karena sesuatu hal. Saudara, al-jannatu mustaqatun ila arba' nafar. Kama qala Nabi SAW, surga itu rindu. Surga rindu. Surga itu kangen. Surga itu kesem-kesem. Syauqan amikan. Rindu yang sangat berat. Rindu banget. Suka banget. Kangen banget ini surga kepada 4 golongan. Yang pertama, dalil Quran. Orang yang suka baca Al-Quran. Orang yang suka baca Quran. Baca Quran. Ya'ti yauma qiyamah syafi'an li ashabih. Nanti datang pada hari kiamat bagi pembacanya nih, dapat syafaat. Nih baca Quran nih, maka intinya 2 kalau di bulan Ramadan ini 2. Qiraatul Quran wa mut'imil ji'an. Kasih makan orang. Banyak baca Quran, kasih makan orang lapar. Ini yang pertama, dalil Quran. Ini jangan disia-siakan nih. Nih, ijazul Quran ini luar biasa. Ijaz artinya kemukjizat Al-Quran. Waktu perang di Israel kemarin tahun 2011, ada Perdana Menteri namanya Hani'ah. Perdana Menteri Hani'ah ini punya anak. Anaknya ini masih remaja 17 tahun. Banyak orang yang meninggal dunia. Nih sekarang juga terjadi nih pembantaian besar-besaran di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa terjadi pembunuhan, penganiayaan brutal. Orang-orang Israel ini, tentara-tentara Zionis sangat brutal. Tapi saudara, hafiz Quran ini banyak yang meninggal dunia. Tapi datangnya lagi banyak lagi. Pernah anaknya 17 tahun ini satu saat datang ke pantai. Begitu ke pantai merenung, tenang, pulang. Setelah 3 bulan hafiz Quran. Coba, hafal Quran selama 3 bulan hafal Quran. Ini rahasia Quran ini. Maka ini rahasia yang Allah berikan kepada seorang hambanya. Ma yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki Allah orang itu baik, maka orang itu diberi pemahaman yang luas. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang luas tentang agama. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini qiraatul Quran. Kemudian yang kedua, wa hafidhul lisan. Orang yang dirindukan surga, orang yang menjaga lisan. Terutama dari ghibah, dari fitnah, dari namimah, malam yadak. Siapa orang yang tidak meninggalkan makan dan minum, siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan dusta, wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyadak ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dia tinggalin makan, dia tinggalin minum, walaupun setahun di puasa, Allah enggak peduli kalau dia enggak jaganya lisan. Karena as-suktu arfa'ul ibadah. Diam itu termasuk setinggi-tinggi ibadah. As-salat imaduddin, salat tiang agama. As-sumtu afdal, diam lebih utama. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb, sedekah dapat memadamkan murkanya Allah. Was-sumtu afdal, diam lebih utama. Terutama diam dari barang yang haram, dari yang enggak manfaat. Paling tidak kita bicara masalah-masalah yang mubah, baik urusan manfaat, urusan akhirat maupun urusan dunia. Nih bicara nih lisannya. Gara-gara lisan banyak terjadi peperangan. Gara-gara lisan orang masuk neraka. Gara-gara lisan orang bisa masuk surga. Lisanmu harimaumu, mulutmu harimaumu, mulutmu nerakamu, mulutmu surgamu. Nih hati-hati jaga lisan.
wa hafizil lisan. Kemudian karena waktunya singkat, saya singkat-singkat juga. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, dirindukan oleh surga. Mut'imil ji'an, orang yang suka ngasih makan orang, kasih makan orang yang lapar. Ini pahalanya besar. Dalam kitab Ihya, kalau menurut Imam Al-Ghazali, orang yang bangun masjid sama ngasih makan orang yang lapar, afdol mana? Ini bicara afdol, semuanya baik. Afdol orang yang ngasih orang yang lapar. Karena kalau perut nggak bisa ditunda. Ini perut nggak bisa ditunda. Kalau masjid masih bisa, entar-entar masih bisa. Ini yang penting nih, orang-orang mut'imil ji'an, orang-orang yang lapar. Intinya di sini, intinya qiraatul Quran wal mut'imil ji'an, ngasih makan orang yang lapar. Saudara, kalau di Timur Tengah sana, di Mesir, di Palestina, atau di Saudi Arabia, Madinah, Mekah, Madinah, itu ada namanya Maidatur Rahman, hidangan Allah yang Maha Rahman. Maidah, hidangan terbentang, digelar karpet, karpet digelar, makanan disiapin, kapsi, office boy, khadim disuruh ditugaskan cari orang yang mau makan bareng. Fadl, manut fadl indana, ya akhi ta'al indana, makan di sini bareng. Kulu wasrabu hani'an mari'a, makan minum yang enak. Ini orang Arab seperti itu, nggak tanggung-tanggung. Maka kalau kita ngasih orang juga jangan tanggung-tanggung. Bedanya kita ngasih sama ngundang beda. Kalau kita ngasih terserah berapa aja kita kasih. Tapi kalau kita ngundang man kana yu'min billah wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, maka muliakanlah tamunya. Muliakanlah tamu. Artinya walaupun nggak ada, orang Betawi nih, kalau orang Betawi, orang Jakarta, walaupun nggak ada, kalau dia ngundang, yang nggak ada diada-adain, yang nggak ada diada-adain. Kalau perlu dimutang-mutang tuh sampai saking apanya? Ikhtiram ta'ziman wa ijlalan lidhaif. Dia menghormati, dia ikraman kepada tamu, kepada dhaif. Apalagi yang kita undang nih anak yatim nih. Kita undang anak yatim, Masya Allah, ya kan, santunan. Kalau santunan ini Masya Allah, kalau di Jakarta sana nih, Masya Allah amplopnya lumayan. Kalau kita kadang-kadang maaf nih, ngomong yang bener nih, kadang-kadang ngundang, kadang-kadang ecek-ecek. Kita kasih gocap, itu bukan ngundang sebetulnya. Ngundang amplopnya agak tebal dikit. Ini dia bicara pahit nih, maaf, saya bicaranya pahitnya. Jadi ikhtiram yatim, dia anak yatim tuh girangnya anak yatim tuh doa. Tapi kalau kita buat dia nangis, aras bergetar, saudara, aras bergetar. Maka Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim kahadain, aku dan penanggung anak yatim bagaikan dua ibu jari ini, antara telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya kedudukan ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara, dulu pernah ada seorang syarifah, ada juga yang mengatakan seorang janda punya anak 4. Dia datang ke satu kiai, satu pendeta. Begitu datang diusir, dihadrik, sana, aku nggak butuh kamu. Dia datang lagi, dia gemis lagi. Kebetulan dia datang kepada orang Yahudi. Dia minta tolong dalam keadaan lapar, saudara. Dikasihlah, dikasih tumpangan, dikasih kehidupan, dikasih makanan bekal. Malamnya, saudara, dua orang ini Yahudi dan kalau sekarang nih ibaratnya kiainya, ajengannya, ustaznya, pendetanya, mimpi ketemu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu mimpi dapat gedung besar, cakep banget. Ini si kiai, ini si ajengan, si pendeta mau masuk. Dia bilang nggak bisa. Ini bukan hak kamu nggak berhak nih dapat gedung yang begitu indah. Begitu si rahib ini si Yahudi dapat, dia masuk. Dia kaget. Akhirnya apa? Disusul, dicari itu janda. Dicari janda itu, yatim itu dicari agar dia yang ngasuh, agar dia yang ngambil alih,
untuk membiayainya? Apa jawabannya? Tidak. Aku pun dalam mimpi yang sama. Karena dengan memuliakan anak yatim, aku mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga aku dapat memeluk Islam, dapat taufik, dapat hidayah, dapat nur. Alhamdulillah. Ini mut'inul ji'an, kasih makan. Makanya jangan pelit-pelit. Nabi SAW jika datang bulan Ramadan, dalam hadis Bukhari, Muslim, begitu datang Ramadan, begitu berjumpa dengan malaikat Jibril, Nabi murah, makin murah. Bertemu lagi dapat wahyu, makin murah lagi, tambah murah. Karihil mursalah, bagaikan rih, bagaikan angin yang sepoi-sepoi. Sedekah Nabi lebih cepat daripada sedekahnya, daripada angin yang sepoi-sepoi. Itu Sayyidina Muhammad SAW. Saudara, makanya para nabi, semua para rasul yang 124.000, semuanya murah, nggak ada yang bakhil. Semuanya murah. Wali-wali semuanya murah, nggak ada yang bakhil. Orang-orang saleh semuanya murah, nggak ada yang bakhil. Andai kata ada orang yang abid, ahli ibadah, ahli zikir, ngakunya ahli Quran, ngakunya ahli salawat, ngakunya ahli ibadah, ahli tahajud, nunggang-nungging sepanjang hidupnya, tapi dia bakhil. Al-bakhil la yadkhulul jannah. Orang bakhil tidak bakal masuk surga walau kana zahidan, sekalipun dia zuhud sama dunia. Walau kana abidan, sekalipun dia orang yang abid, ahli ibadah. Ada gak yang di sini yang model begitu? Ada gak? Insya Allah mudah-mudahan gak ada. Amin. Amin ya rabbal. Nih follows ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Kita sebagai laki, wibawa laki itu 3, punya jabatan. Kalau jabatan nggak punya, paling nggak punya ilmu, punya fulus, punya Jangan sampai nggak punya jabatan, nggak punya fulus, nggak punya ilmu, nggak punya. Akhirnya istrinya nggak toat sama suami. Kurang ada harganya gitu. Al fulus hayatun, mafil fulus mam. Yang kasar jadi A, yang keras jadi tem. Bikulli tariqin alus, katanya begitu. Fulus di zaman fulus, dikit-dikit fulus. Makanya orang sekarang yang dipandang fulus. Ini ada ustadz, sama-sama kiai, sama-sama ajengan. Yang satu ilmunya mentok ke langit, ilmunya yang satu nyembul langit mentok, tapi dia nggak kaya. Yang satu nggak pintar-pintar amat, cuman karena kaya orang lebih hormat kepada yang kaya. Al iman fi uyunihim. Sekarang ini iman di mata. Yang bukan kiai, yang bukan ustadz aja juga jadi kiai gara-gara bukan di sini, bukan. No di daerah sana, no ada daerah Bonanas. Kiai bukan, ustadz bukan. Karena dia orangnya khair, suka ngasih duit, orang pada cium tangan. Habib cium tangan, ustadz cium tangan, gara-gara fulus. Ya kita butuh fulus, tapi jangan terlalu lah, jangan ngono yang ngono, ojo ngono, jangan terlalu, jangan tomak kita ini mut'inul ji'an, orang yang ngasih makan orang yang lapar. Makanya kalau kita ngundang nih servis, girangin anak yatim. Kalau anak yatim girang, dia senang, itu udah doa buat kita. Nggak perlu Allahumma, nggak perlu. Dia girang, dia senang, Allah udah girang, Allah udah redha. Bisa menyebabkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, dahsyatnya sedekah, terutama di bulan suci Ramadan. Makanya diantaranya nih Imam Asyuyuti mengatakan ada 5 klasifikasi tingkatan tahapan orang yang sedekah. Yang pertama, kalau kita sedekah sama orang biasa, sama teman kita traktir, sama orang sehat kita traktir, kita kasih, pahalanya 10 kali lipat. Yang kedua, kata Imam Asyuyuti dalam kitab Nasuhail Ibad, yang kedua kepada orang yang cacat mental, cacat fisik, apa kakinya, tangannya cacat, kita kasih, kita beri, pahalanya 90 kali lipat. 90 kali lipat. Yang ketiga, kita sedekah sama saudara, kerabat, misanan, sepupu,
Pak Le kita, Pak D kita, paman kita, encing kita, encang kita, ponakan-ponakan kita, pahalanya berapa? 900 kali lipat pahalanya. Wal aqrabuna aula bihi bil ma'ruf. Kerabat lebih utama untuk kita berbuat baik. Makanya jangan jauh-jauh dulu, yang dekat-dekat dulu nih. Gue punya ponakan gak? Gue punya paman gak? Punya bule gak? Punya pak de gak? Yang yatim, punya anak yatim yang susah. Itu ketanggung. Syukur-syukur bulanannya kita tanggung. Bulanannya kita tanggung. Yang masih punya orang tua, yang masih punya mertua, jangan lupa kasih bulanannya. Kasih bulanannya, kasih. Kalau mau dapat ridhonya Allah, ridha Allah fi ridhal walidain. Kasih. Jangan nunggu diminta. Atau anak minjem sama orang tua udah gak pantas. Anta wa maluka li abib. Kamu dan hartamu adalah milik orang tua. Saudara, kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat. Jadi yang pertama tadi 10 orang sehat. Yang kedua pahalanya 90 sama orang yang cacat. Yang ketiga pahalanya 900 kepada orang kerabat kita. Yang keempat kepada orang tua kandung, sababul wujud, sebab dia ada, sebab kita ada di dunia ini, pahalanya 100.000. Pahalanya 100.000. Makanya kalau pengen mendapat keramat dari Allah, pengen dapat keramat, oh iya, habis. Oh iya, waktunya habis. Afwan, waktunya katanya habis. Dikit lagi ya, 4 ya, baik tangguh. Jadi yang keempat, kita sedekah sama orang tua kandung yang sebab dia kita ada di dunia. Pahalanya berapa? 100.000. Nah, kita kasih. Apalagi kita rogoh hatinya. Kita ambil hatinya, kita curi hatinya, biar reda dunia akhirat. Itu keramatnya tumpah buat kita semua. Jangan datang ke orang tua, assalamualaikum, cium tangan. Ngasih kagak? Cium tangan ngasih kan? Assalamualaikum bawa tentengan kan? Kagak, gimana mau redo? Orang tua kan manusiawi juga. Lo cium tangan gua aja, cium tangan. Tapi lo gak punya pikiran, gak punya otak. Bawain apa kek yang dia suka, yang dia senang. Bawain orang tua. Kalau ke mertua, bawain apa kek. Terutama paling enggak amplopnya. Kalau orangnya kadang-kadang orangnya udah gak nongol, fulusnya kagak, bawaannya kagak, wa na'udzubillah min zalik. Gimana mau dapat berkah ini? Ente mau minta wali kemana wali juga nggak dapat itu berkah itu. Sebab doaul di waladi ka doaul anbiya di ummati. Doa orang tua, doa ibu kepada anaknya bagaikan doa Nabi terhadap umatnya. Ayo ikhwan. Kemudian yang terakhir, kalau kita ngasih orang alim, orang soleh, orang yang menyebarkan ilmu Allah, orang yang alim tapi nggak madatan, orang alim tapi yang nggak tomak. Ada kan sekarang nih ngaku ustaz, ngaku ajengan, oknum, aku habib, tapi tujuannya dikit follows. Kita baik dimanfaatin, yang repotnya lagi kita buat andalan. Ini baik dimanfaatin, udah gitu repotnya lagi buat andalan, ngandel dia. Nah ini jangan oknum. Jangan yang boleh begitu, yang ikhlas. Kalau kita kasih para ustaz, para kiai yang betul-betul menyebarkan agama di ila kalimatillah izul islam wal muslimin, pahalanya berapa? 900.000. Karena apa? Nikmal malus saleh fiatus saleh. Sebaik-baik harta yang baik di tangan orang yang baik. Kalau di tangan orang baik pasti digunakan untuk baik, untuk sedekah, untuk bantu orang wal masakin, buat yang lain-lain. Tapi kalau di tangan orang yang nggak baik, yang nggak bisa mentasyarufkan uang, nggak bisa memanage uang, habis sia-sia itu uang. Maka perlu mudah-mudahan kita agak ngeh gitu loh, agak ngeh pada orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang memakmurkan yayasan, orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang memakmurkan musola penting, masjid penting, lebih penting orang yang ngisinya.
isi lombong apa isinya yang penting? Yang penting isi lombong, bukan lombongnya. Sangkar apa isinya yang penting? Sangkar penting, tapi lebih penting lagi isinya. Kalau isinya perkutut miliaran, yang mahal tuh isinya, bukan sangkarnya. Begitu juga kita yang ngurus agama, itu yang dipikir. Itu yang dipikir untuk kebangkitan agama Allah, kemakmuran, kelanjutan agama Allah, untuk meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW. Saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita doakan keluarga Haji Widodo diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makin tahun makin murah, makin tahun makin murah. Ada peningkatan, enggak stuck gitu-gitu juga, naik lagi. Dan sekarang nih 50, besok 250. Amin. Kalau di sana nih, kalau di Al Azhar 800, satu orang 800. Kalau di ini nih Al Global Islamic School, istri saya tuh 300 satu orang. Kalau di Kebun Nanas 250.000 satu orang. Kasih karena kita ngundang, kita hadiah, bagi-bagi. Tapi balasannya masya Allah besar lagi. Amin ya Rabbal. Kalau di Arab sana ada 1 juta, 1 juta, 2 juta, 2 juta dikasih. Nah itu girang, tuh orang girangnya lain. Kalau dikasih 50 ya girang, tapi girangnya lain. Kecut, dia punya kecut. Ya, gue udah capek-capek datang. Ya, gue udah lama-lama nungguin tahu-tahu sekian. Ya, beda sama yang harganya sekian, lain-lain. Ikhlasnya lain. Nah, mudah-mudahan kita semua juga orang-orang yang girang. Amin. Mendapatkan ampunan ya Allah. Allahumma innaka afuwwun. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin. Kurang lebih mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Muhammad Lutfi Abduh. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat mengambil hikmah yang beliau sampaikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya ada sepatah dua kata dari Pak Haji Widodo. Tafadhol Pak Haji.